Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya, mata kuliah Metode Penelitian Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rizal SHMH. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Wula Natasha dengan NIM 2510233 di kelas MBKM. Adapun proposal yang saya bahas di sini tentang hak waris anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun latar belakang yang saya bahas dalam proposal ini, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai seorang istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Bahkan menurut hukum adat, tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Kehadiran anak itu sendiri menimbulkan hubungan-hubungan hukum. Di Indonesia, perkawinan adalah sah menurut hukum apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaannya perkawinan. Selanjutnya, dalam kondisi seperti ini menjadi latar belakang terjadinya perkawinan pasangan beda agama. Perkawinan ini dapat menjadi suatu permasalahan karena adanya perbedaan prinsip dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan. Misalnya masalah anak. Dengan memiliki prinsip dan keyakinan berbeda, bagaimana cara orang tua mendidik dasar keagamaan anak tersebut? Si anak akan bingung memilih agama dan kepercayaan dari kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya akan berlomba-lomba menanamkan dan mengajarkan dasar agama mereka masing-masing kepada anak tersebut dengan tujuan agar anak tersebut mengikuti agama salah satu dari mereka. Selain itu, masalah akan timbul jika pasangan beda agama ini meninggal atau salah satu di antara mereka meninggal atau mereka bercerai, maka akan timbul suatu masalah kewarisan ataupun masalah pembagian harta. Latar belakang yang saya bahas tadi, dikemukakanlah rumusan masalah-masalahnya dalam proposal ini. Yang pertama, bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang kedua, bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama terhadap hak kewarisan anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Kemudian, tujuan dari penelitian proposal ini yang pertama untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan yang kedua untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan beda agama terhadap hak mewaris. Selanjutnya, adapun manfaat penelitian dalam proposal ini, yang pertama manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan adanya hak waris atas anak yang ditinjau dari hukum perdata berdasarkan hasil perkawinan beda agama. Dan yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penulisan proposal penelitian ini dapat dipergunakan sebagai fakta yang terdapat di masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat baik kepada para pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan yang ketiga, manfaat peneliti. Penulisan dan penelitian ini sebagai salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian hukum. Adapun selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, metode pendekatan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditegakkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademik. Yang kedua, sifat penelitian. Sifat penelitian di sini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian hukum doktrin
doktrial. Penelitian hukum doktrial adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang terperinci yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit yang dipahami dari suatu aturan hukum. Bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang ketiga, sumber data. Adapun data hukum primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat mandatory authority, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan wilayah hukum sendiri dan putusan hakim, dan persuasive authority, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang ketiga PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya, bahan hukum sekunder. Pentingnya penggunaan bahan hukum sekunder, terutama buku-buku teks hukum. Dalam penelitian hukum dikatakan oleh Miles of Pride. Jadi bahan hukum sekunder ialah buku-buku teks hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Dan yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan atau library research. Maksudnya yaitu penulisan yang dilakukan dengan cara pengumpulan literatur dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Sekian dari presentasi proposal saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.